Oke teman-teman, kita lanjutkan di part yang kedua untuk materi atau ringkasan materi dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nomor 21, perhatikan infografis berikut ini. Peran Indonesia dalam naungan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah, ini jawabannya tergabung dalam UNEF. Ini kalau kita bahas yang mengadakan konferensi Kolombo itu bukan yang PBB. Terlibat perundingan informal Vietnam Kamboja bukan yang PBB. Tergabung dalam Apindo Malaysia Filipina Indonesia bukan. KA bukan PBB. Saya kira mudah ya. Nomor 22. Perhatikan infografis berikut ini. Strategi untuk mengatasi ancaman dalam bidang politik adalah, ini sederhana, ini hafalan banget, begitu ya, Anda tinggal baca di infografisnya, terus kemudian Anda tinggal cari yang memang ancaman di bidang politik. Karena seperti penguasaan iptek yang diimbangi dengan penguatan iman dan takwa, itu bukan bidang politik, itu bidang sosial, atau bisa saja globalisasi. Penguatan tentang budaya dan wawasan Nusantara melalui pendidikan formal, itu tentang pendidikan atau sosial, atau budaya, kemudian meningkatkan rasa nasionalisme dan menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika, itu tidak termasuk karena masih ke dalam sosial dan budaya. Melakukan penjaringan budaya dengan menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, ini budaya juga, gitu ya. Jadi memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Jadi sederhana ya, dalam politik itu, kalau misalnya ancaman dalam bidang politik itu supaya tidak ada, sederhana. Jadikan kepercayaan rakyat itu sebagai tujuan utama dalam berpolitik, begitu, sehingga pemerintahan yang bersih dan berwibawa itu jadi sebuah alatnya, begitu, untuk supaya rakyat percaya, begitu. Next, number 23. Perhatikan infografis berikut ini. Strategi untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi adalah, ini jawabannya adalah karena yang lainnya adalah politik, maka hanya salah satunya, yaitu adalah di bidang ideologi. Mengembangkan demokrasi politik berarti politik, melakukan reformasi lembaga politik, politik lagi. Memperkuat kepercayaan, politik lagi. Memperkuat posisi Indonesia di kancah politik internasional, politik lagi. Jadi D jawabannya. Saya kira mudah ya untuk memahami ini semua. Jadi sendi-sendi jati diri bangsa melalui berbagai program oleh negara, ya sederhana. Sosialisasi ini adalah memang salah satu cara, begitu, supaya ideologinya itu, ideologi bangsa itu tetap ada dan tetap diamalkan, begitu, oleh warga negaranya, yaitu Pancasila, gitu. Number 24. Persatuan memiliki arti gabungan, ikatan dan kumpulan dari beberapa bagian menjadi satu kesatuan utuh. Dengan kata lain, persatuan adalah menyatukan bermacam-macam corak ke dalam sebuah wadah sehingga menjadi satu. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar untuk mencapai kehidupan bangsa yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Maka dari itu kita harus terus membina persatuan bangsa. Konsep kesatuan bangsa Indonesia meliputi kesatuan wilayah dan sosial. Kesatuan wilayah bangsa Indonesia meliputi kesatuan darat dan laut dan udara. Berdasarkan wawasan Nusantara sebagai politik kewilayahan, negara Indonesia merupakan negara kepulauan, negara yang sebagian besar lautan dan dikelilingi oleh pulau-pulau besar dan kecil. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia diantaranya adalah cinta tanah air, cita-cita bangsa, saling menghormati, dan keinginan untuk bersatu. Pertanyaannya adalah, konsepsi yang menunjukkan makna kesatuan pada teks tersebut. Politik kewilayahan itu sederhana, bukan merupakan konsep dari kesatuan ataupun persatuan. Politik kewilayahan itu adalah bagian dari wawasan Nusantara, gitu. Integrasi nasional adalah sebuah konsepsi, sebuah alat untuk menjadikan Indonesia bisa bersatu dan memiliki kesatuan yang sama. Negara-negara kepulauan itu adalah sebuah materi fakta yang memang negara kepulauan ini menjadi sebuah objek dari integrasi nasional. Cita-cita bangsa itu sama dengan tujuan negara atau tujuan bangsa itu berdiri. Nah, maka dari itu
konsep yang menunjukkan makna kesatuannya adalah wawasan Nusantara. Nomor 25, dengan dunia yang nyaris tanpa batas atau borderless, globalisasi juga berimbas pada masuknya budaya asing yang dapat mudah masuk ke budaya lokal. Dampak globalisasi akibat pengaruh asing tersebut antara lain kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia. Kemajuan teknologi menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien, sehingga membuat produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional. Kemajuan teknologi yang mempengaruhi tingkat pemanfaatan sumber daya alam secara lebih efisien dan berkesinambungan. Kemajuan iptek membuat bangsa Indonesia mampu menguasai iptek, sehingga bangsa Indonesia mampu sejajar dengan bangsa lain. Akibat dari globalisasi tersebut yang berpotensi menghambat persatuan bangsa. Ini jawabannya adalah tersebarnya nilai-nilai budaya, begitu. Akibat dari globalisasi yang menghambat persatuan bangsa. Jadi kalau yang poin A, terjadinya sikap mementingkan diri atau individualisme, itu bukan akibat dari globalisasi. Tanpa ada globalisasi yang sebelumnya karena kemajuan teknologi, karena ini fokusnya kepada kemajuan teknologi, tetap ada. Jadi dulu itu sebelum ada globalisasi teknologi, yang poin A tetap ada, poin B pun sama, poin C pun sama, poin E pun sama. Maka dari itu jawabannya adalah tersebarnya nilai-nilai budaya yang melanggar nilai-nilai kesopanan dan budaya bangsa melalui media sosial. Dulu media sosial nggak ada, dan sekarang ada. Nah, it's a very simple thing, I think. Number 26, pelanggaran HAM sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan bentuk pelanggaran HAM-nya itu dibagi menjadi dua, yaitu diskriminasi dan penyiksaan. Diskriminasi adalah suatu pembatasan, pengucilan, dan pelecehan atas dasar perbedaan agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, jenis kelamin, dan keyakinan. Sedangkan penyiksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh kelompok atau seseorang. Contoh pelaksanaan HAM yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang dapat mencegah hal tersebut. Konsepsinya berarti kita lihat diskriminasinya dan penyiksaannya. Jawabannya adalah B, pengakuan persamaan derajat, martabat, serta hak dan kewajiban di antara sesama manusia tanpa membedakan suku, ras, agama, dan status sosial. Poin A, kenapa salah? Hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan berbeda sehingga terbinanya kerukunan hidup. Ini tidak ada hubungannya dengan penyiksaan dan diskriminasi. Begitu. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah pernyataan. Jadi pernyataan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu adalah untuk mempersatukan Indonesia. Seperti itu. Jadi nggak ada hubungannya dengan penyiksaan dan diskriminasi. Karena konsepsinya adalah untuk mencegahnya. Seperti itu. Berembuk atau bermusyawarah sampai mencapai konsensus. Nah ini konsepsi utamanya adalah di bidang politik atau demokrasi. Seperti itu. Sementara ini berbicara tentang nilai-nilai Pancasila, persepsinya dengan hak asasi manusia. Gitu. Pengembangan sikap tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Ini nggak ada hubungannya dengan diskriminasi dan penyiksaan. Nomor 27. Berikut adalah beberapa contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2022. Seperti dilansir dari Komnas HAM, kasus penembakan Satgas Tinombala terhadap 3 warga sipil di Poso, 2 diantaranya adalah petani yang sedang berada di kebun mereka. Kemudian kebakaran lapas di kelas 1 Tangerang, kebakaran ini sebanyak 41 narapidana meninggal dan puluhan lainnya terluka dalam kejadian ini. Komnas HAM menilai kebakaran ini sebagai tragedi kemanusiaan. Selanjutnya, baku tembak antara prajurit TNI dan kelompok separatis, seorang tenaga kesehatan meninggal dalam kejadian ini. Pelaksanaan hak asasi manusia yang dapat mencegah terjadinya kasus pelanggaran HAM. Ini kenapa jawabannya adalah meningkatkan profesionalisme aparatur lembaga keamanan dan pertahanan negara. Karena dari sini itu setiap contohnya itu fokus kepada
aparatur negara seperti itu. Maka dari itu penegakan demokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan pengawasan, peningkatan pemahaman itu memang A sampai D itu semuanya benar untuk mencegah terjadi kasus pelanggaran HAM. Cuman yang kaitan dengan teks ini yaitu itu semuanya adalah aparatur. Kebakaran itu karena aparatur. Terus kemudian dan lain sebagainya seperti itu. Oke ya. Number 28. Peranan Indonesia dalam hubungan internasional sangat signifikan. Sebagai negara yang lahir pada tahun 1945, berbagai hal dilakukan oleh Indonesia, bukan hanya untuk kepentingan negara, namun juga untuk kepentingan bersama negara lain, seperti mengirim 200 oksigen konsentrator, kemudian menempatkan sejumlah pekerja kemanusiaan di warga Rohingya. Pada 2019 Indonesia mendorong supaya tidak ada terlibat konflik untuk menyetujui kode etik Laut Cina Selatan. Terus kemudian Indonesia juga berperan sebagai mediator fasilitas pertemuan antara Thailand dan Kamboja. Begitu. Indonesia bergabung untuk membantu perlindungan terhadap hak anak di UNICEF. Sederhana ya, ini sepertinya mudah untuk memahaminya. Karena peranan Indonesia dalam naungan PBB dalam teks tersebut. UNICEF itu naungan PBB. Sementara mengirim 200 oksigen, ini bukan karena PBB. Mengirim, menempatkan sejumlah pekerja, ini bukan PBB. Indonesia yang di Laut Cina Selatan juga tidak. Mediator dan Kamboja ini juga tidak. Begitu. Kalau mengirim oksigen ya kaitan dengan kita politik bebas aktif. Menempatkan sejumlah pekerja bebas aktif juga. Indonesia mendorong negara terlibat konflik bebas aktif juga. Mediator juga ini bilateral dan juga bebas aktif juga. Begitu. Jadi ini kalau nanya peran Indonesia dalam PBB ya ini saja UNICEF gitu. Indonesia adalah negara kepulauan. Dari geografis yang berbeda-beda tersebut, Indonesia memiliki banyak sekali suku, suku bangsa atau yang disebut dengan juga etnik, dapat diartikan sebagai pengelompokan atau penggolongan orang-orang yang memiliki satu keturunan. Selain itu, kelompok suku bangsa ditandai dengan adanya kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku atau ciri-ciri biologis yang dimiliki. Indonesia adalah negara yang religius. Ada 6 agama yang ada diakui Indonesia. Agama-agama yang diakui negara lain oleh negara Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Keenam agama harus hidup berdampingan di masyarakat dengan prinsip toleransi antar umat beragama. Oleh karena itu, sikap dan perilaku toleransi terhadap keberagaman masyarakat merupakan kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan serta mencegah proses perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Setiap individu hendaknya mengaplikasikan perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan antar golongan. Berdasarkan teks tersebut, faktor penyebab adanya kebinakaan bangsa adalah kebinakaan itu berarti berbeda-beda tetap satu jua, perbedaan, begitu. Tapi kita dalam satu. Indonesia adalah negara kepulauan, tidak. Kita yang menjadikan faktor penyebab kebinekaan itu ada karena adanya kesamaan budaya, bahasa, agama, dan perilaku yang dimiliki. Maksudnya bagaimana? Kan budaya berbeda, bahasa berbeda, agama berbeda, perilaku yang dimiliki juga berbeda. Kenapa ini disebut sebagai kesamaan? Kesamaan yang dimaksud adalah kita sama-sama memiliki budaya. Bahasa yang dimaksud adalah kita sama-sama memiliki bahasa. Agama yang dimaksud adalah kita sama-sama memiliki agama. Perilaku yang dimaksud adalah kita sama-sama memiliki perilaku. Karena mungkin saja dalam sebuah negara ada negara yang tidak punya budaya, tidak punya bahasa. Artinya maksudnya adalah kita pemerintah Indonesia menyatakan bahwa kita itu mengakui adanya budaya, adanya bahasa, agama dan perilaku. Gitu. Oke, next thing. Indonesia adalah negara kesatuan yang penuh dengan keragaman. Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Namun Indonesia mampu mempersatukan berbagai keragaman itu sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Potensi keberagaman budaya ini pada satu sisi merupakan keuntungan, tetapi pada sisi lain juga kerugian. Pola kemajemukan masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu diferensiasi yang disebabkan oleh perbedaan adat istiadat karena adanya perbedaan etik budaya, agama dan bahasa. Ada juga yang kedua yaitu diferensiasi disebabkan oleh perbedaan struktural yang disebabkan oleh adanya perbedaan kemampuan
untuk mengakses potensi ekonomi dan politik antar etnik yang menyebabkan kesenjangan sosial antar etnik. Pada teks tersebut yang berpotensi menjadi ancaman integrasi nasional di bidang sosial budaya. Sederhana, Indonesia adalah negara kesatuan yang penuh dengan keragaman. Itu bukan tentang sosial dan budayanya, itu hanya sebagai pernyataan bahwa kita itu adalah Indonesia yang memiliki negara itu, yang memiliki kesatuan yang penuh dengan keberagaman. Potensi keragaman budaya dan suku itu sudah ada, begitu. Jadi bukan yang berpotensi ancaman integrasi. Jadi keberagaman budaya dan suku itu tidak berpotensi untuk menjadi adanya integrasi, begitu. Pola kemajemukan masyarakat Indonesia, diferensiasi yang disebabkan oleh perbedaan adat istiadat, enggak. Kenapa? Karena potensi ekonomi dan politik antar etnik yang menyebabkan kesenjangan sosial antar etnik. Jadi yang menjadikan itu adalah dengan adanya perbedaan, kita yang seharusnya menjadi bersatu karena adanya kesenjangan sosial, jadi yang dibawanya adalah kita berbeda dengan dia. Nah, supaya enggak seperti itu, maka tidak boleh ada kesenjangan sosial. Begitu. Number 31. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Sedangkan peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan atau penemukan hukum, baik hukum private atau publik. Badan peradilan berada di bawah Mahkamah Agung, meliputi Badan Peradilan dan Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Militer, Tata Usaha Negara. Keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ini merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif. Pada teks tersebut yang merupakan salah satu penggolongan hukum menurut isinya. Sederhana, jawabannya private dan publik. Begitu. Ini hafalan banget. Gitu ya. Tapi kalau Anda tidak baca semua yang 31 ini, yang dari teks ini, maka Anda sulit untuk bisa membaca. Karena konsepsinya adalah merupakan salah satu penggolongan hukum pada teks itu. Jadi kalau di luar teks ini jadi salah. Begitu. Peranan Indonesia pada organisasi internasional sangat baik. Dalam politik luar negeri bebas aktif seperti baru-baru ini, Indonesia mendorong semua pihak untuk memastikan solusi damai dialog atas krisis Ukraina. Di samping itu juga pada 2 badan subsidiar organisasi OKI juga berhasil terpilih kembali Indonesia menjadi anggota Dewan International Maritime Organization pada kategori C. Kemudian Indonesia juga melakukan kerjasama Blue Economy. Hal ini menjadi penting bagi Indonesia dalam upaya pemulihan ekonomi yang mencapai 27 miliar US dollar. Pada tingkat dunia Indonesia juga menggalang dukungan dunia untuk hapus perdagangan ilegal merkuri. Ditambah lagi Indonesia mendorong penguatan kerjasama APEC dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi. Peran Indonesia di ASEAN, sederhana ya. Ini yang di ASEAN jawabannya adalah kerjasama Blue Economy, begitu ya. Kerjasama Blue Economy di kawasan Asia Tenggara, ASEAN. Nomor 33. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan Republik Indonesia mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan kebangsaan, kenegaraan, dan kemasyarakatan harus didasarkan ada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan terakhir keadilan. Pemikiran filsafat kenegaraan ini bertolak dari pandangan bahwa negara merupakan suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan, di mana merupakan masyarakat hukum. Negara Indonesia tidak bisa melaksanakan sistem demokrasi seutuhnya. Apabila diterapkan, hal itu akan memunculkan perlawanan-perlawanan dari kelompok yang memecah belah bangsa. Demokrasi Pancasila cocok menjadi solusi karena bisa membatasi demokrasi dengan batasan tertentu. Sederhananya, tidak bisa ada sebuah proses demokrasi yang membahas boleh atau tidaknya korupsi di negara ini, karena hal tersebut sudah bertentangan dengan Pancasila. Pertanyaannya, sistem demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila UUD 45 yang relevan dengan teks tersebut adalah kalau demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, ini konsepsinya tidak sesuai dengan teks karena seluruh teks itu berbicara tentang hukum dan lain sebagainya. Demokrasi berkedaulatan rakyat ini sebenarnya benar, tapi konsepsi di sini adalah demokrasinya
konsepsinya adalah dibawa ke hukum. Akhirnya jawabannya adalah demokrasi dengan rule of law. Nomor 34. Zia Al-Mahira Al-Ghaliyah adalah seorang anak yang berusia 15 tahun dari seorang ibu berkewarganegaraan Indonesia. Ketika umurnya 17 tahun, Rudolf Griman yang berkewarganegaraan Jerman dan ternyata adalah ayah kandungnya hendak menjadikan Zia Al-Mahira menjadi kewarganegaraan Jerman. Tetapi hal tersebut ditolak oleh pemerintah Indonesia karena Zia Al-Mahira belum genap 18 tahun. Hal tersebut merupakan ciri bahwa Indonesia menerapkan asas kewarganegaraan. Kalau usually karena berdasarkan tempat kelahiran, Zia Al-Mahira itu lahirnya di Indonesia. Maksudnya adalah di sini tidak berbicara Zia Al-Mahira itu lahirnya di mana, tapi hanya diberitahukan bahwa dari ibu dari kewarganegaraan Indonesia, begitu. Kemudian asasnya ius sanguinis. Zia Al-Mahira yang ditanyanya adalah ciri bahwa Indonesia. Kenapa? Kalau ius sanguinis berarti tidak ada masalah karena ibunya kan warga negara Indonesia. Ya sudah warga negara Indonesia saja. Seperti itu. Tapi di sini kenapa ditolak? Kan bisa saja dengan ini adalah ius sanguinis, ini adalah anak saya, kata ibunya. Maka kata ibunya ya sudah diberikan saja. Nah ternyata tidak bisa. Terus kemudian kewarganegaraan ganda. Berdasarkan itu, Indonesia itu kewarganegaraan ganda itu sampai 18 tahun. Tapi Zia Al-Mahira itu kan melalui pengangkatan, bukan mengikuti kelahiran. Kan yang namanya pemerintah untuk menjadi warga negara Indonesia itu adalah ada kelahiran, pengangkatan, perkawinan dan sebagainya. Nah dalam hal ini adalah pengangkatan konsepsinya karena bapaknya ingin mengangkat. Dan kenapa ditolak? Begitu. Poinnya adalah kenapa kewarganegaraan tunggal? Karena kalau misalnya tetap diangkat oleh Rudolf Griman ini menjadikan Zia Al-Mahira warga negaranya jadi dua. Sementara kalau dua yang awalnya satu jadi dua itu jadi kurang tepat. Tapi kalau misalnya dari lahir dia sudah ganda terbatas boleh. Tapi ini dari lahir dia sebelumnya nggak diketahui bapaknya itu karena tulisannya adalah ayah kandungnya gitu oleh Rudolf Griman yang berkeluarga Jerman dan ternyata adalah ayah kandungnya. Kalau ternyata ayah kandungnya berarti sebelumnya dia tidak tahu ayahnya siapa. Seperti itu. Artinya ketika dia lahir dia dengan ibu saja. Seperti itu. Nah kalau dengan ibu saja berarti dia kewarganegaraannya tidak ganda terbatas. Seperti itu. Kecuali Zia Al-Mahira itu dan bapaknya itu bapaknya yang Rudolf Griman itu sudah diketahui dari awal ketika dia lahir. Jadi dia punya ganda terbatas. Maka tidak akan ditolak oleh pemerintah Indonesia. Dan juga tidak perlu mengangkat. Begitu. Baik. Nomor 35. Demokrasi Pancasila yang bersendikan nilai-nilai Pancasila merupakan demokrasi yang mendukung terciptanya kehidupan bersama yang aman dan nyaman serta terciptanya kondisi dinamis dalam perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara di mana setiap permasalahan yang dihadapi dimusyawarahkan dan diputuskan penting diambil melalui pembicaraan bersama sehingga dapat menekan kemungkinan terjadinya konflik dalam masyarakat. Berdasarkan ilustrasi tersebut, pentingnya penerapan demokrasi yang berkeadilan sosial dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan yang adil yang adil dan merata. Ini meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang pro kepentingan kelompoknya. Ini nggak ada hubungannya di sini, nggak ada konflik di sini. Seperti itu. Kemudian kemampuan melaksanakan mandat, nggak ada pemerintahnya di sini. Terciptanya kebebasan masyarakat dalam membangun pendapat, tetapi dalam kontrol pemerintah yang berkuasa, nggak ada pemerintahnya di sini. Jaminan pemerintah nggak ada pemerintahnya di sini. Di konteks ini, begitu ya, seperti itu. Next, nomor 36. Ini nomor 36 itu adalah pernyataan berikut. Ini hal-hal hubungan internasional, negara bagian, hal-hal tentang hubungan internasional, hal-hal mutlak mengenai pembuatan undang-undang negara bagian, hal-hal tentang keuangan, kemudian hal-hal tentang keselamatan negara. Itu pertanyaannya adalah hal-hal konstitusi dan organisasi pemerintah federal serta asas-asas pokok hukum maupun organisasi peradilan selama dipandang perlu oleh pemerintah pusat, kekuasaan yang dilimpahkan negara bagian kepada pemerintah federal meliputi. Jadi konsepsinya pertanyaan yang ini, kekuasaan yang dilimpahkan negara-negara bagian kepada pemerintah federal adalah 3, 4, 6. Ini seharusnya karena ini adalah di print, begitu maksudnya
saya copy langsung dari ini, jadi tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya seperti itu. Tapi kalau dilihat dari sebelumnya ini adalah hal-hal ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya seperti itu. Oke ya. 37. Secara legal formal pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia dapat dikategorikan kejahatan luar biasa merujuk kepada Konvensi PBB tentang hukum laut. Masuknya kapal ikan asing secara ilegal di laut teritorial Indonesia dapat dikategorikan membahayakan kedamaian, ketertiban dan keamanan nasional. Kemudian menyebutkan bahwa aksi pencurian ikan tergolong ke dalam tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut di atas, pencurian ikan merupakan salah satu ancaman terhadap kedaulatan negara. Karena gimana kalau misalnya ternyata dia mencuri ikannya itu adalah dengan juga dia menghancurkan perdamaian, ketertiban juga yang ada di negara Indonesia. Mungkin saja selain mencuri ikan, dia juga melakukan hal yang lain. Seperti itu. Patriotisme, ketentraman negara, keamanan Indonesia, ketahanan Indonesia itu tidak termasuk ke dalam ancaman. Begitu ya. Masa patriotisme ancaman? Gitu ya. Ketentraman negara masa ancaman. Keamanan negara masa ancaman. Baik. Pemerintah Indonesia memperkirakan Code of Conduct Laut Cina Selatan yang dirancang antara Cina dan Asosiasi Bangsa Asia Tenggara baru bisa selesai dalam 3 tahun mendatang. Laut Cina Selatan menjadi perairan rawan konflik setelah Cina mengklaim hampir 90% wilayah yang kaya sumber daya alam itu. Klaim Cina itu tumbang tindih dengan sejumlah negara seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei, bahkan Taiwan. Solusi yuridis itu berdasarkan hukum yang tepat untuk menghindari konflik terbuka. Begitu. Kalau Code of Conduct dibuat oleh semua yang berkonflik juga bukan solusi yuridis, politis. Memberikan seluruh kewenangan politis. Cina melakukan lobby politik, politis. Mengatur batas-batas wilayah, politis. Mengajukan klaim wilayah Mahkamah Internasional, solusi sangat yuridis, gitu ya, karena hukum. 2 orang warga negara Filipina yang bermaksud menyelundupkan narkotika golongan 1 jenis sabu berhasil digagalkan oleh Satgas RI Malaysia, yaitu Batalion Infanteri Raider 613 Raja Alam di perairan sel Taiwan Sebatik. Alasan yuridis yang tepat dalam penangkapan tersebut adalah berada pada wilayah laut bersama antara Indonesia dan Malaysia itu nggak ada hubungannya, begitu ya. Karena yang ditanya adalah alasan yuridis. Belum ada perjanjian internasional antara Filipina dan Indonesia, politis. TNI diberikan hak untuk menangkap warga yang membawa barang terlarang. Karena ini kaitan dengan hukum internasional. TNI itu di hukum nasional. Warga negara ditangkap tidak memiliki izin melintas di kawasan perbatasan. Solusinya ini bentuknya administrasi, bukan yuridis. Baik, poin A jawaban. Karena laut teritorial yang ada di sini. Oke, yang the last, pembagian kekuasaan negara, baik kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif diatur dalam konstitusi agar tidak terjadi tumbang tindih antara pembagian tugas dan wewenangnya. Meskipun demikian, antara lembaga negara juga sebagai pelaksana kekuasaan memiliki hubungan kerjasama dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UUD 45. Berikut ini merupakan contoh kerjasama antar lembaga eksekutif dengan yudikatif. Mengajukan rancangan itu yudikatif, itu eksekutif dengan legislatif. Mengangkat duta dan konsul dengan legislatif. Memberi gelar dengan legislatif. Menerima penempatan dengan legislatif. Nah, poin B jawabannya hanya dengan yudikatif. Baik, selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pembahasan ini. Semoga sukses selalu dan selalu sehat dan selalu bahagia. Dadah.